Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Zudi dari kelompok 9. Saya akan mempresentasikan tentang cerita rakyat dari daerah Papua yang berjudul Asal-usul persebaran suku-suku di Merauke. Sinopsisnya, pada zaman dahulu, terdapat sebuah hutan yang sangat luas dan lebat. Hutan tersebut ditinggali oleh seorang kakek dengan 2 ekor anjingnya. Kakek memiliki sebuah befak untuk melindungi dirinya. Ia tinggal seorang diri karena ia adalah orang pertama yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa di daerah tersebut. 2 ekor anjing tersebut bernama Garembu. Meskipun 2 ekor, tetapi nama kedua anjing itu hanya satu, yaitu Garembu. Kedua ekor anjing itu selalu menemani sang tete saat berburu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pada suatu hari, tete hendak pergi berburu karena persediaan makanan pada hari itu sudah habis. Tete pun memanggil Garembu untuk diajak berburu. Setelah memanggil berulang kali, Garembu tidak muncul-muncul juga. Akhirnya Tete mencari di sekitar befak. Namun setelah sekian lama mencari dan tidak menemukan kedua ekor anjingnya, Tete memutuskan untuk tidak berburu. Pada sore harinya, kedua anjing milik Tete pulang dan perutnya terlihat mengembang, menandakan bahwa kedua anjing itu telah kenyang. Hari berikutnya, Tete terlambat bangun. Setelah bangun, ia segera menyiapkan peralatan untuk berburu dan memanggil Garembu. Garembu datang dengan perut yang mengembang, tanda sudah kenyang, sehingga kedua anjing tersebut tidak dapat diajak untuk berburu. Tete merasa bingung dan kesal terhadap kedua anjing tersebut. Bagaimana anjing itu bisa kenyang, padahal dia tidak memberinya makan, dan Tete hanya hidup sebatang kara di hutan tersebut. Tete merasa bingung. Pertanyaan selalu muncul dalam benaknya. Mengapa kedua anjing itu sudah kenyang sebelum diberi makan olehnya? Ternyata, tanpa sepengetahuan Tete, Garembu setiap pagi pergi ke hutan dan mendapatkan berbagai makanan yang berasal dari pohon warak. Pohon warak ini ternyata ditinggali oleh sekumpulan manusia. Pada pagi hari, akhirnya si Tete mengikuti kedua anjingnya yang berlari menuju pohon warak. Ketika hampir sampai pohon warak, Tete mendengar suara gaduh dari pohon tersebut. Dan Tete akhirnya tahu bahwa ada manusia selain dia yang tinggal di hutan. Tetapi Tete tidak suka dengan keberadaan manusia karena ini adalah tanah kekuasaannya. Setelah itu, Tete kembali ke befaknya untuk siap berperang mengusir manusia dengan keadaan marah. Ketika sampai di pohon warak, Tete mengintip ke dalam pohon warak dan ternyata pohon itu seperti gedung bertingkat. Akhirnya si Tete membongkar pintu dan menyuruh semua penghuni keluar dan Tete memerintahkan mereka berkelompok berdasarkan tingkatan tempat tinggal mereka. Setelah itu, Tete memarahi mereka karena telah lalai tidak memberitahu Tete tentang keberadaan mereka di dalam pohon yang berada di tanah ulayat miliknya. Kelompok manusia itu meminta maaf pada Tete dengan menggunakan bahasa mereka masing-masing. Tete mengerti semua bahasa yang dimiliki oleh manusia penghuni pohon tersebut. Dan akhirnya, Tete memaafkan mereka dengan menyuruh pergi dari wilayahnya. Dan Tete mengusir mereka dengan menunjukkan wilayah masing-masing kepada manusia sesuai dengan kelompoknya. Sejak saat itu, suku-suku bangsa yang ada di Merauke menempati daerah-daerah yang telah ditetapkan oleh Tete. Mereka hidup damai dan memiliki hak ulayat yang luas. Moral ceritanya adalah sifat toleransi dan saling menghargai. Jadi, walaupun si Tete mengusir kelompok-kelompok manusia dari wilayahnya, tetapi Tete memberikan dan menunjuk wilayah-wilayah untuk ditinggali beberapa kelompok manusia yang masih berada di dalam wilayah-wilayah sekitar hutan di Merauke. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Saya Dimas Novel Maulana dan di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur apa saja yang terdapat di cover cerita ini. Pertama, akan kita bahas tentang rumah adat yang terdapat di cover cerita ini. Rumah adat yang terdapat di cover cerita ini bernama Befak. Befak adalah rumah adat yang dindingnya terbuat dari pelepas sagu dan atapnya terbuat dari daun sagu. Selanjutnya adalah senjata. Senjata yang terdapat di cover ini adalah sejenis tombak yang ujungnya sudah diasah runcing. Biasanya digunakan untuk berburu atau berperang. Selanjutnya ada 2 ekor anjing yang terdapat di cover cerita ini. Keduanya mempunyai nama yang sama-sama bernama Garembu. Yang membedakannya, yang satu berwarna belang dan satu lagi berwarna hitam. Dan masih ada beberapa lagi seperti pakaian perang yang dipakai dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih.
Unsur-unsur kebudayaan dalam cerita daerah Papua. Bahasa, yang pertama itu bahasa. Terdapat lebih dari 270 bahasa di Papua, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Bahasa Melayu Papua merupakan sebuah bahasa yang dituturkan oleh penduduk Papua maupun penduduk non-Papua yang sudah tinggal dan menetap di Papua. Kota Merauke sendiri merupakan salah satu dari 29 kota yang ada di Provinsi Papua yang terletak di bagian selatan Papua, dan suku Marin merupakan penduduk asli Papua pemilik hak ulayat di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua. Bahasa asli suku Marin adalah bahasa Marin itu sendiri. Suku Kanum, subsuku Marin yang mendiami kampung yang Gandur, Tarai, Erembu, Sata, dan Rawabiru di distrik Sata. Bahasa asli suku Kanum adalah bahasa Kanum itu sendiri. Unsur agama, keagamaan merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Papua, dan dalam hal ketuhanan, mayoritas penduduk Papua dalam lingkungan yang antara gunung ke gunung di setiap daerahnya beragama Kristen. Namun demikian di bagian pantai atau pesisir, mayoritas juga dihuni oleh masyarakat yang beragama Islam. Daerah Papua Barat terdapat masjid tertua yang berusia ratusan tahun, yaitu Masjid Tua Patimburak di Desa Patimburak, Kecamatan Kokas, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Banyak mubalik maupun rakyat Indonesia sendiri yang melakukan misi keagamaannya di pedalaman Papua guna menyebarluaskan keagamaan Islam di Papua. Selanjutnya, sistem kekerabatan dan organisasi sosial. Umumnya masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan dengan menurut garis keturunan ayah atau patrilineal. Budaya setempat berasal dari Melanesia. Masyarakat berpendudukan asli Papua cenderung menggunakan bahasa daerah yang sangat dipengaruhi oleh alam, laut, hutan, dan pegunungan. Contohnya sistem kekerabatan yang berlaku di Papua yaitu masyarakat Dani tidak mengenal konsep keluarga batih di mana bapak, ibu, dan anak tinggal dalam satu rumah. Mereka adalah masyarakat komunal. Maka jika rumah dipandang sebagai suatu kesatuan fisik yang menampung aktivitas-aktivitas pribadi para penghuninya, dalam masyarakat Dani, unit rumah tersebut adalah sili. Pada dasarnya silimo atau sili merupakan kompleks tempat kediaman yang terdiri dari beberapa unit bangunan beserta perangkat lainnya. Itu selanjutnya sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. Penduduk daerah Papua pedalaman yang hidup di hutan pada umumnya bermata pencaharian berburu, dan biasanya hewan yang diburu itu babi. Tapi dalam perjalanannya sering menangkap beraneka ragam binatang dan mengumpulkan hasil hutan, dan penduduk daerah dataran tinggi dengan mata pencariannya berternak dan berkebun secara sederhana. Selanjutnya sistem teknologi dan peralatan. Dalam segi bangunan, penduduk Papua memiliki beberapa rumah adat dari berbagai suku-suku seperti Honai. Honai merupakan rumah adat Papua yang menjadi tempat tinggal bagi suku Dani. Biasanya Honai dihuni oleh laki-laki dewasa. Honai berasal dari kata hun atau laki-laki dan ai yang berarti rumah. Biasanya Honai ditemukan di lembah dan pegunungan. Dinding Honai ini terbuat dari kayu dengan atap jerami yang berbentuk kerucut, sekilas seperti jamur. Dan satu lagi ebai berasal dari kata ebe yaitu tubuh, dan ai yang artinya rumah. Hal ini karena perempuan merupakan tempat tinggal bagi kehidupan. Ebai biasanya digunakan untuk melakukan proses pendidikan bagi anak perempuan, yaitu para ibu akan mengajari hal-hal yang akan dilakukan ketika menikah nanti. Ebai juga sebagai tempat tinggal bagi ibu-ibu, anak perempuan, dan anak laki-laki. Selanjutnya Kariwari. Kariwari merupakan rumah adat Papua yang dihuni oleh suku Tobati Enggros yang tinggal di tepi danau Sentani, Jayapura. Rumah ini merupakan rumah khusus bagi laki-laki yang telah berusia sekitar 12 tahun.
Rumah ini digunakan untuk mendidik anak-anak tersebut mengenai apa yang harus dilakukan oleh laki-laki seperti pengalaman hidup dan mencari nafkah. Selanjutnya, Rumsram. Rumsram merupakan rumah adat Papua dari suku Biak Numfor yang berada di pulau-pulau. Rumah ini ditunjukkan untuk laki-laki seperti Kariwari. Rumah ini digunakan sebagai tempat untuk mendidik anak remaja laki-laki dalam pencarian pengalaman hidup serta cara untuk menjadi laki-laki yang kuat dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga. Banyak senjata yang digunakan oleh masyarakat Papua dalam bertahan hidup, seperti halnya pisau belati yang merupakan senjata tradisional Papua. Selain itu, mereka juga sering menggunakan tombak serta panah untuk berburu dan juga kapak batu untuk membuka hutan dan bertani. Sekian. Penduduk atau suku Papua memiliki beraneka macam kesenian, seperti tarian. Tarian daerah Papua. Beberapa tarian daerah Papua yakni tari Suwangi. Tarian ini mengisahkan seorang suami yang ditinggal mati istrinya yang menjadi korban angi-angi atau kejadian. Selanjutnya ada tari perang. Tarian ini yang melambangkan kepahlawanan dan kegagahan rakyat Papua. Selanjutnya ada tari selamat datang. Tarian ini mempertunjukkan kegembiraan hati penduduk dalam menyambut para tamu yang dihormati. Selanjutnya ada alat musik. Beberapa macam alat musik yang ada di Papua adalah yang pertama tifa. Tifa merupakan alat musik pukul yang dimiliki oleh Papua. Tifa mirip seperti gendang, cara dimainkan dengan cara dipukul. Terbuat dari sebatang kayu yang dikosongi dan dihilangkan isinya, dan pada salah satu sisi ujungnya ditutupi oleh kulit rusa yang telah dikeringkan untuk menghasilkan suara yang bagus. Tifa biasanya dimainkan untuk mengiringi tarian perang seperti tari gatsi dari suku Asmat. Yang kedua, triton. Triton merupakan alat musik tradisional Papua terbuat dari kulit kerang. Triton dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini terdapat di seluruh pantai, terutama daerah Biak, Iapen, Waropen, Nabire, Wondama, serta Kepulauan Raja Ampat. Yang ketiga ada pakaian adat Papua. Pakaian adat Papua yang pertama ada koteka. Koteka adalah pakaian khas Papua yang digunakan oleh masyarakat laki-laki. Mereka hampir telanjang bulat kecuali bagian kemaluan yang ditutupi dengan koteka. Koteka merupakan selongsong yang mengucut ke atas dengan tali yang dikaitkan ke pinggang. Yang kedua ada sali. Sali adalah pakaian adat yang digunakan khusus perempuan lajang. Pakaian ini terbuat dari kulit pohon dan harus berwarna coklat. Setelah menikah, perempuan Papua tidak diperkenankan kembali mengenakan sali. Yang ketiga ada yokai. Yokai merupakan pakaian perempuan yang sudah menikah. Pakaian ini bahan bakunya terbuat dari sali, yaitu kulit pohon, tetapi dipilih yang berwarna coklat kemerahan. Yokai adalah pakaian khas Papua Barat dan biasanya ditemui di kawasan pedalaman. Pakaian ini juga melambangkan kedekatan dengan alam sehingga nggak bisa dipakai secara sembarangan atau diperjualbelikan.